Apa sih, Dan? Kok kamu gak paham sih? Gini loh, udah aku jelasin. Dana, kamu on banget sih. Masa gini aja gak paham-paham? Sana kerjain sendiri, aku mau ngerjain punya aku. Kenapa aku tidak bisa menahan emosi? Kenapa? Aku ini memang tak berperasaan. Kenapa aku tidak bisa bersabar sedikit saja? Toh, bersabar itu tak merugikan diriku sama sekali. Kenapa sampai harus keluar kata itu dari mulutku ini? Dasar payah. Oh iya. Aman. Tuh kan, bener. Belum ada jawabannya sama sekali. Dana. Aduh. Dana itu temanku sejak kecil. Masa sekolah di tahun yang sama. Ketika aku sudah lancar membaca huruf A, B, C saja, Dana tidak bisa mengingat dan menulisnya dengan benar. Aku pikir dia bodoh. Apalagi teman sekelas dulu sering menertawakan Dana karena tidak bisa apa-apa. Tante bilang Dana termasuk anak berurutan khusus. Tapi kadang aku bingung, khususnya apa? Dana terlihat sama saja. Aduh, mana ya? Apa aku isikan saja ya? Tadi kan aku yang menolak membantunya. Sudah aku jelaskan langkah-langkahnya, rumus-rumusnya, masih saja dan tidak paham. Padahal kan hanya materi yang sangat sederhana, membaca jam. Kalau keinget tadi, rasanya pengen kujitak saja. Ya kan, masa aku harus jadi pengasuhnya di kelas? Aku kan punya tugas sendiri yang harus diselesaikan. Itu kan tugas guru. Masa aku yang dapat tugas mendampingi Dana? Apaan itu? Tici. Memangnya kesabaranku segunung? Aku harus bicara lagi pada guruku. Aku tidak sanggup. Apa aku isikan saja? Oh, ya. Bentar. Tulisanku kan berbeda dengan tulisan Dana. Aduh, bisa-bisa aku lagi yang disalahin. Nanti aku ketahuan. Jangan. Aduh. Ya, terpaksa hari ini aku harus piket sendirian. Biasanya Dana yang paling sering membantu. Tapi karena tugas di hari ini belum selesai, ini jadi pulang duluan hari ini. Lagian kenapa sih nggak diselesain dulu tugasnya? Kan bisa, terus baru pulang. Ada yang telepon. Siapa ya? Bu Guru. Halo Bu, Mama Dana telepon. Dana menangis. Dana tidak ingin masuk sekolah lagi besok. Baik Bu, coba Rika bicarakan lagi dengan Dana ya Bu. Aduh, tuh kan, ini semua salahku. Aku temannya sejak TK. Seharusnya aku yang paling mengerti perasaan Dana. Tapi aku malah melukai perasaannya. Dana tidak pernah merasa menangis dan terluka ketika diolok-olok oleh teman lainnya. Tapi karena satu kata dariku tadi. Dana, aku tidak bermaksud membentakmu. Maafkan aku, Dana.
Aku memang pernah menyarankan mamanya Dana untuk mengirim Dana ke Indonesia, masuk sekolah khusus di sana. Di sini, ini satu-satunya sekolah Indonesia. Sekolah inklusif katanya. Tapi, kami tidak memiliki guru khusus. Dan bahkan, teman-teman tidak ada yang pernah merasa bahwa di sini ada anak berkebutuhan khusus. Mereka tetap saja mengolok-olok Dana. Dana yang bodoh, Dana yang oon, Dana yang paling tidak bisa apa-apa. Coba, bagaimana anak berkebutuhan khusus bisa berkembang di sekolah ini? Dan hanya yang berteman denganku, tidak ada yang menjadikan Dana sebagai temannya. Kalau ada tugas kelompok, tidak ada yang mau jadikan Dana sebagai anggota kelompoknya. Kalau andai saja tahun ini Dana tidak sekelas denganku, mungkin dia hanya bisa duduk sendirian dan diam di kelas seperti tahun lalu. Oh ya, sekolah inklusif apa? Jelas-jelas ini bukan sekolah inklusif. Ada kertas ulangan loh. Kertas ulangan siapa tuh? Kok dibuang di tempat sampah? Dana, lihat dong namanya. Bentar. Dana. Aduh gimana ini? Iya, kamu jahat banget sih. Apa urusan kamu dengan kertas ulangan Dana? Sini kembalikan. Aduh, gimana ini? Tidak ada yang mau dilahirkan sebagai anak berkebutuhan khusus. Siapa yang mau dikatain bodoh? Tidak ada. Mereka sebagai orang normal seharusnya bersyukur, bukan malah menghinanya seperti ini. Gimana kalau Dana sampai tahu kertas ulangan ini? Oh iya, sekarang kan kita melaksanakan kurikulum merdeka dan pembelajaran terdiferensiasi. Kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang memberikan keleluasaan bagi peserta didik dalam belajar, sehingga mereka dapat mendalami konsep dan memperkuat kompetensi sesuai fase perkembangannya. Berarti dengan kondisi Dana, seharusnya dia bisa belajar sesuai dengan kemampuannya. Walaupun sudah SMA, seharusnya dia bisa diberikan materi yang sederhana, mungkin setingkat siswa SD. Iya kan? Katanya pembelajaran terdiferensiasi, strategi proses belajar yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman siswa sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajarnya. Bohong, mana ada yang berdiferensi di sini? Dana tetap saja mendapatkan pelajaran yang sama, ujian juga sama. Coba, bagaimana Dana bisa mendapatkan nilai? Kalau berdiferensiasi, seharusnya materi yang diberikan itu berbeda, ujiannya juga beda, maka dan tidak akan mendapatkan nilai 0 begini. Aduh, ini juga salahku. Bagaimana kalau Dana sampai benar-benar tidak ingin masuk sekolah? Aku pernah mendengar berita bahwa ada anak yang bunuh diri karena perundungan di sekolahnya. Bagaimana kalau Dana sampai benar-benar bunuh diri? Maka akulah penyebabnya. Aduh. Polisi itu! Polisi akan menangkapku! Aku akan dideportasi! Polisi! Itu polisi datang! Aduh, mereka pasti akan menangkapku. Aku akan kehilangan teman-teman. Aku akan jauh dari orang tua. Aduh. Aduh, harus gimana ini? Aduh. Untunglah mereka sudah pergi. Alangkah kasihannya Dana. Dia harus hidup di tengah dunia dengan kebutuhan khusus. Dia seperti terasingkan. Tidak ada yang mau mengakui keberadaan Dana. Andai saja aku berada di posisi Dana, mungkin aku akan lebih awal mengakhiri hidup. Ada yang telepon? Mama Dana. Halo Tante. Dana semakin marah dan memberontak Tante. Apakah Rika perlu ke sana untuk menjelaskan persoalan hari ini? Apakah Rika perlu memujuk Dana?
Baik Tante, makasih Tante. Aduh, tuh kan. Bu Guru, Rika, Ibu sudah menelpon Mama Dana. Intinya, orang tua Dana akan mengirim Dana ke Indonesia. Tolong sampaikan kepada teman-teman ya. Aduh, aku harus menelpon ketua kelas. Halo San, iya. Jadi gini San, besok Dana tidak akan masuk sekolah lagi dan kemungkinan minggu depan akan kembali ke tanah air. Iya, makasih San. Kok Sandi malah kedengeran senang sih atas kepulangan Dana? Sibuk sekali aku dengan orang lain. Aku berharap teman-teman bisa menerima Dana, sedangkan aku sendiri, aku ikut mengejek Dana. Bisakah waktu diputar sedikit saja? Aku ingin menarik kata-kata aku yang melukai hati Dana. Aku akan mengajak teman-teman agar menjadi pelajar sebaya bagi Dana. Aku akan menerima semua kondisi Dana. Sudahlah Rika, tidak ada yang mengubah apapun. Penyesalanmu sudah terjadi. Jadikanlah ini pembelajaran selanjutnya. Kalau ternyata ada temanmu besok yang berkebutuhan khusus, maka pahamilah bahwa mereka memiliki hak untuk belajar. Mereka memiliki hak untuk berteman. Maafkan aku, Dana.